yang 1.0 itu dimulai dari 1764, 1870, 1903 sampai dengan hari ini. Nah, hari ini tuh ada keterangan tuh sinyal bentuk gambar adalah sinyal. Artinya itu kita saat ini sangat ketergantungan ya, bahkan tergantung dengan sinyal. Kalaupun ibu setiap hari nggak megang sosial media, apa yang terjadi Bu? Stres. Itu dampak pastinya ya Bu ya. Yang kedua apa yang sering terjadi? Adalah mati gaya. Iya. Karena sekarang ibu juga sekarang modern nih ya kan. Setiap hari pasti pegang ini adalah sosial handphone terus kan Bu, ya kan? Oke. Karena ada research di mana setiap hari orang Indonesia khususnya itu setiap 6 menit sekali pasti megang handphone. 6 menit sekali pasti megang handphone ya kan. Entah ngecek WA, entah ngecek yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke peran sosial media sampingnya itu. Pertama adalah mayoritas koresponden telah menggunakan media sosial untuk bisnisnya. Itu udah pasti ya Bu ya. Apalagi di sini ibu-ibu udah pada jual-jualan ya kan. Pasti paling mudah untuk menggunakan sosial media. Sosial media yang sering dipakai apa ibu di sini? YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram. Semua, iya. Oke. Lanjut yang kedua, media sosial ini rata-rata digunakan untuk menjalankan 3 atau 4 fungsi pemasaran, ya. Lalu ada engagement dan reach atau impression menjadi tolak ukur performa utama media sosial. Itu udah pasti ya Bu. Kalau misalnya media sosialnya itu bagus tampilannya, pasti engagementnya atau orang untuk melihat itu pasti mereka mau, ya kan? Tapi kalau jarang posting, pasti orang juga nggak akan tertarik ya Bu ya. Gitu. Meskipun dia followersnya banyak nih gitu kan, kalau dia postingannya sedikit, orang juga akan enggan gitu kan. Tapi kalau misalnya pun juga followersnya sedikit, kalau orang itu sering posting terus, ibu gimana responnya? Misalnya nih di WhatsApp nih, ibu punya teman, ya kan? Teman tersebut posting terus sampai dia titik ya kan? Itu responnya gimana Bu? Seneng apa ya? Bosan ya? Oke. Yang terakhir itu adalah publikasi konten dan administrasi media sosial menjadi inisiatif utama saluran ini. Itu benar ya Bu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana timing untuk juga memposting, itu juga perlu diperhitungkan. Misalnya ibu mau jualan, mau share bisnis ibu ya kan, tapi jualannya jam 1 malam. Itu kalau yang ada nggak kan efektif ya Bu ya. Biasanya efektif itu kalau misalnya mau jualan mungkin di hari libur ya kan, di mana orang udah pada libur kerja, ataupun di hari-hari kerja gitu kan, jam 8 sampai dengan jam 5. Kalau udah malam pasti orang pada malas bukan handphone ya Bu ya, gitu loh. Ya ini peluang untuk ibu rumah tangga, komposisi pengguna internet di Indonesia. Nah dari riset ini kita paling banyak penggunanya adalah 62% pekerja atau wira swasta. Jadi kalau kerja, kalau lagi boring dikit buka sosial media ya kan. Nah terus untuk pelajar 6,3%, untuk mahasiswa 7,8%, untuk IRT IRT juga posisi nomor 2 ya, dia 16,6% ya. Kenapa? Padahal lebih daripada ini ya Bu ya. Iya ya kita. IRT di sini, ibu-ibu sini kalau menggunakan sosial media itu lebih kepada apa sih Bu? Posting kita sehari-hari atau posting apa? Jualan ya. Semuanya ya. Ada nggak sih yang 1 menit aktivitas apa dikit posting, aktivitas apa dikit posting sampai titik ada? Oh nggak ada yang enggak. Itu prinsipnya adalah seluruh dunia harus tahu ya. Oke lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa platform sosial media yang sering digunakan untuk bisnis online. Jadi yang pertama adalah 46% TikTok, ya. Lalu ada WhatsApp 21%, ada Facebook, ada Instagram 10%,
Telegram, Telegram paling kecil ya, Telegram ya. Terus ada Line, iya Telegram jarang ya Bu ya. Iya. Line juga udah mulai hilang kan, Line ya Bu ya. Iya. Terus ada Pinterest. Kalau Pinterest awalnya itu udah jarang banget ya, udah susah lah Pinterest mah ya. Oke. Lalu yang lainnya. Tapi kalau TikTok sama WhatsApp menurut Ibu lebih efektif mana nih sering digunakannya? Dua-duanya ya. Kalau TikTok kan ada video-videonya ya kan. Kalau WhatsApp kan tinggal langsung diulas ya. Oke. Nah di sini sampingnya itu adalah e-commerce mana yang paling diminati. Oke. Yang pertama adalah Shopee itu paling besar ya kan. Yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada, Bukalapak, JDID. JDID itu sudah tutup ya Bu ya. JDID sudah tutup. Blibli dan lainnya. Kalau Ibu sih, oke. Lanjut, Mak. Karena waktunya sudah mepet. Ada pada panas ya Bu ya. Sama. Oke. Nah, itu lanjut ya. Strategi penerapan digital marketing dalam bisnis. Ini ada banyak komponennya, ya kan? Poinnya itu tinggal bagaimana cara Ibu memposting dengan cara memberikan berurutan kata-kata yang bagus dan juga produk yang difoto juga harus baik serta timingnya juga harus jelas ya. Ya bahasa infokan jangan terlalu pagi jangan terlalu di hari jam malam gitu kan. Jadi biar orang notice gitu kan. Oke. Ya, akhirnya ya Bu, ini tunggu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu satunya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa Bu? Ya Pak. Semangat dan sukses selalu Pak. Pada halaman pertama, saya akan memaparkan materi dengan tema pemanfaatan media sosial yang efektif dan menguntungkan untuk pengembangan bisnis keluarga di era industri modern 4.0. Tema ini sangat relevan di era digital ini, di mana media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat yang sangat kuat untuk mengembangkan bisnis, khususnya bisnis keluarga. Mari kita eksplor lebih dalam bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal. PPT ini dibuat dan dilaksanakan oleh Bapak Heri Muryanto, ST, MT, dan Bapak Supriyono, SE, MT. Selanjutnya, tahapan revolusi industri. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita lihat perjalanan revolusi industri. Pada revolusi industri 1.0, kita mengenal mesin uap yang menjadi awal dari industrialisasi. Lalu, di revolusi 2.0, listrik membawa produksi massal. Revolusi 3.0 menghadirkan komputer dan otomatisasi, hingga kini kita berada di revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan digitalisasi dan integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data. Peran media sosial. Di era ini, media sosial memiliki peran besar, terutama dalam bisnis. Media sosial memungkinkan kita menjangkau audiens yang luas dengan biaya relatif rendah. Selain itu, platform ini juga membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Lanjut. Tahukah Anda bahwa di Indonesia, ibu rumah tangga memiliki potensi besar dalam dunia bisnis? Berdasarkan data pengguna internet, sekitar 16,6% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Media sosial menjadi peluang emas bagi mereka untuk memulai bisnis dari rumah. Misalnya, seorang ibu rumah tangga dapat menjual makanan, pakaian, atau kerajinan tangan secara online tanpa harus meninggalkan tanggung jawab keluarga. Dengan modal kecil dan strategi yang tepat, mereka bisa menjangkau pasar yang luas dan menghasilkan pendapatan tambahan. Lanjut. Sekarang, mari kita bahas platform media sosial yang sering digunakan untuk bisnis. Data menunjukkan bahwa TikTok digunakan oleh 46% pelaku bisnis karena sangat visual dan cocok untuk branding. WhatsApp, dengan 21% pengguna bisnis, efektif untuk komunitas dan iklan. Facebook Shop, sekitar 10%, sering digunakan untuk komunikasi langsung dengan pelanggan. Lalu ada Instagram, sekitar 10%, yang semakin populer karena konten kreatifnya. Setiap platform memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya, Instagram bisa digunakan untuk menampilkan produk dengan foto menarik, sedangkan TikTok cocok untuk membuat konten viral. Lanjut. Untuk memanfaatkan media sosial secara maksimal, kita perlu strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah penting. Bangun identitas merek yang konsisten. Pastikan logo, warna,
dan pesan merek Anda mudah diingat. Menentukan tujuan, penelitian kompetitor, pembuatan rencana konten, implementasi taktik, optimisasi dan penyesuaian, refleksi dan perbaikan, monitor dan analisis, pembuatan konten, pemilihan saluran digital, pengenalan target audiens. Berinteraksi aktif dengan pelanggan melalui komentar dan pesan langsung. Dengan langkah-langkah ini, bisnis Anda akan lebih mudah berkembang di era digital. Sebagai kesimpulan, media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk mendukung bisnis keluarga, terutama di era industri 4.0. Ibu rumah tangga memiliki peluang besar untuk memulai bisnis melalui media sosial dengan modal kecil. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan bisnis. Strategi digital marketing yang terencana, seperti membangun brand, membuat konten menarik, dan memanfaatkan iklan, akan sangat membantu kesuksesan bisnis Anda. Jadi, mari mulai langkah kecil hari ini. Eksplor media sosial, ciptakan peluang, dan kembangkan bisnis Anda. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya. Terima kasih.